ketahanan keluarga. Nah, Oke, ada telepon ya. kita angkat dulu Bu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Terputus ya, baik. Dicoba kembali untuk Anda yang bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, untuk Ibu Herin dan juga untuk Ibu Nevi ya. Silakan langsung telepon di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Ibu, kita kembali lagi, lanjut Ibu. Nah, sub urusan ketahanan keluarga ini adalah merupakan sub urusan yang baru yang berada di bawah bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Iya. Nah, sesuai dengan Pergub nomor 113 tentang SOTK yang baru, bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi kami dalam terkait dengan ketahanan keluarga, yaitu membuat kebijakan, kajian, ya kan, koordinasi terkait dengan ketahanan keluarga itu. Oke, Ya. Ibu Herin tadi Ibu sempat menyinggung masalah pernikahan yang harus sah, punya buku nikah. Jadi anak juga ketika dia lahir dia punya akte. Nah, sedikit Ibu, mungkin banyak dari pemirsa yang awam yang katakan mereka tidak mengerti apa syarat ataupun fungsi pernikahan tersebut Ibu. Seperti pernikahan siri, banyak perempuan-perempuan terlena dengan janji-janji yang diberikan oleh laki-laki dan mau dinikahkan secara siri. Sebenarnya pro dan kontra, kemudian apa saja plus dan juga minusnya Ibu dari pernikahan siri ini Bu? Oke. Kami melakukan penelitian kecil-kecilan gitu ya. Pernikahan sirih ini sebetulnya lebih menguntungkan siapa gitu ya. Kalau biasanya ya ini, kalau suami itu adalah bujangan, maka dia tidak akan keberatan untuk menikah secara hukum ya, ke KUA. Tapi masalahnya ada sebagian laki-laki yang memang sudah punya istri. Ini yang bermasalah gitu ya. Nah, kalau memang sudah memang harus siri, sekarang siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang dinikah siri, karena tidak bisa kalau ada apa-apa anaknya juga akan lebih sulit lah untuk mengurus akte. Dan kalau ada apa-apa tidak ada perhitungan harta gono gini, gitu kan ya. Jadi oleh karena itu memang perlu pendidikan pendidikan keluarga untuk kita semua. Kalau memang menikahlah secara agama sah dan terdaftar di dalam hukum negara itu. Oke. Itu menjadi poin penting terhadap perempuan ya. Oke, baik. Ibu Herin, ini bagaimana sebenarnya, mengapa perlu pendekatan tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian bagaimana kaitannya indikator ketahanan keluarga dengan pembangunan sumber daya manusia, Ibu? Oke. Jadi ketahanan keluarga ini adalah suatu tujuan juga tujuan orang berkeluarga atau suami istri berkeluarga. Karena di dalamnya itu indikatornya adalah ketahanan fisik. Nah, ketahanan fisik ini siapa? Ini adalah setiap anggota keluarga. Jadi SDM, sumber daya manusia ini kalau bisa dikelompokkan juga, termasuk juga secara fisik juga bagus, kemudian secara sosial dan ekonomi juga mantap. Jadi sebetulnya SDM dan ketahanan keluarga ini satu klaster lah ya, satu kelompok begitu. Oke, Ibu, kemudian tugas dan juga wewenang dari P3A Republik Indonesia terhadap ketahanan keluarga Ibu seperti apa? Jadi kan namanya juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi aktornya adalah ada perempuan dan anak. Nah, wadahnya apa nih? Wadahnya adalah keluarga. Sehingga kalau keluarga itu tahan ya, strong ya, atau the strength of family, maka insya Allah di situ terjadi pemberdayaan perempuan yang maksimal dan juga perlindungan anak yang maksimal juga. Oke, Ibu, yang paling utama adalah mengapa dikatakan wanita ini sangat penting komunikasi ataupun peran sebagai wanita dalam ketahanan sebuah keluarga, Ibu. Nah, kembali lagi kita kepada panduan agama ya Bu ya, bahwa perempuan itu kalau seandainya berfungsi bagus gitu ya, maka ada semacam pepatah, mendidik perempuan sama dengan mendidik bangsa. Karena di dalam perempuan kan ada rahim. Nah, jadi rahim itu adalah generasi berikutnya. Bukan berarti mendidik laki-laki tidak mendidik aneh ya. Iya, betul, perempuan itu lebih unik gitu. Sehingga kalau misalnya kita mendidik perempuan ini, pendekatan ke perempuan ini kita
paskan atau kita optimalkan dengan lebih baik, maka perempuan ini kalau dia menjadi ibu akan menjadi ibu yang baik. Kalau dia seorang istri pasti seorang istri yang baik juga karena mengerti suaminya, dan kemudian kerjasama diawali dari istri yang baik ini sehingga nanti bisa mengasuh anaknya dengan baik. Nah, insya Allah bangsa ini akan lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Nevi, mungkin ada tambahan terhadap bingkisan ataupun bagaimana peran seorang wanita Aceh ini, Bu? Saya pikir seperti Ibu Herin katakan tadi, peran wanita ini memang luar biasa ya. Iya. Ada seperti kata-kata baik seorang wanita akan baik dunia ya, baik bangsa ini, kan ada itu pepatah. Ada, yang ya, mengatakan oke, gitu. baik. Dan saya pikir di Aceh ini juga peran-peran perempuan sangat ini ya, sangat dominan terhadap keberhasilan anaknya. Kalau dia dalam ketahanannya, keluarganya bagus, dalam mendidiknya, pasti anaknya akan berhasil. Dan itu bisa kita lihat dari orang-orang yang berhasil, dia pasti ini struktur keluarganya itu bagus. Bagaimana cara didikannya, baik itu agamanya, apalagi kita di sini kan cenderung lebih diarahkan ke pendidikan agama dulu pendidikan ya, agama, betul. sehingga dia dalam menjalankan hidupnya itu lebih terarah, sehingga lebih baik dia ketahanan. Walaupun hari ini kita lihat juga seperti saya bilang data yang ada, tingkat kekerasannya tinggi di Aceh, tingkat perceraiannya tinggi. Tapi kalau kita lihat ke masa lalu sebenarnya faktor itu ya, ini mungkin pengaruh ini ya Bu ya, globalisasi, pengaruh macam lingkungan, sehingga inilah yang terjadi hari ini ya, kondisi hari ini di daerah kita. Makanya ini mudah-mudahan dengan program ini kita bisa memaksimalkan ya. Kenapa kita pilih juga untuk daerah-daerah yang tingkat kasus kekerasannya tinggi ini. Ini ada untuk program ini kami bersinergi dengan KPP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan kita hanya mampu untuk mungkin anggaran juga hanya untuk 3 kabupaten kota saja. 3 kabupaten saja, ada 2 kecamatan, dari 2 kecamatan ada 2 desa. Untuk kita lakukan, diawali dengan pemetaan dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga setelah nanti ada pemetaan, kita bisa tahu intervensi apa nih yang baik untuk wilayah ini. Nah, lalu melahirkan program dan kegiatan. Baik, Ibu di Aceh, setelah Anda melakukan penelitian ataupun tugas-tugasnya, daerah mana saja yang menurut data Ibu melihat tingkat kekerasannya lebih tinggi dibandingkan kota Banda Aceh, Ibu? Saya pikir ada beberapa kabupaten ya kan, yang dari data kami yang ada di kami di P2 TP2A, Aceh Utara termasuk tinggi ya tingkat kekerasannya. Kemudian bervariasi lah, ada beberapa kabupaten saya tidak bisa di Pijai juga. Nah, ini kita 3 kabupaten tapi tidak masuk Aceh. Kita berbagi ini ya, mana yang komit lah ya pemerintah ini. Untuk kali ini kita Aceh Barat, Aceh Pidijaya, dan satu lagi Pidijaya, dan jadi lupa Biren. Oke. Ibu Herin, Anda di sini ada sebuah event ataupun seminar, mungkin seperti itu ya Ibu ya. Bagaimana antusias dari masyarakat Aceh ketika mendengar, melihat ataupun menilai tugas-tugas Anda yang diberikan oleh P3A Republik Indonesia untuk masyarakat Aceh, seperti apa Ibu antusiasnya? Satu hari ini kan saya menyaksikan ya, mulai dari jam 9 ya tadi sampai terakhir jam 4 itu antusias sekali. Jadi ada praktek wawancara, kemudian ada 24 indikator itu di banyak pertanyaan harus diisi. Kemudian untuk misalnya tipe single parent yang punya anak, single parent yang kemudian punya lansia atau keluarga utuh, ini luar biasa. Saya sangat terharu loh Bu, ini betul-betul kita jauh-jauh datang dari Jakarta itu senang sekali ya. Jadi, peserta ini adalah fasilitator dari kecamatan. Jadi laki maupun perempuan ya. Kemudian praktek wawancaranya juga bagus. Bagus berarti dari masyarakat Acehnya sambutannya ya. Ya, alhamdulillah. Oke, baik pemirsa, jangan lupa untuk terus pastikan menonton Aceh TV, dan silakan menelpon nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Ibu Herin, Anda sebagai tim peneliti, adakah pengalaman yang mungkin tidak bisa Anda lupakan selama Anda meneliti kasus KDRT kah, kemudian tentang ketahanan keluarga kah? Jadi ada ya paling nggak satu atau 2 ya kasus ya.
yang saya sangat terharu pada saat tapi tidak di sini ya Bu ya. Pada saat keluarga TKW ya, kita juga perlu memikirkan lagi apakah Indonesia ini masih terus ya melestarikan kasus-kasus TKW ini, karena yang pergi kan seorang ibu ya. Betul. Seorang ibu meninggalkan anak suami dalam waktu kontrak 2 tahun. 2 tahun kadang-kadang pulang sebentar pergi lagi 2 tahun ya. Memang dapat uang gitu ya. Tetapi apakah juga tidak diperhitungkan bahwa kehilangan sosok ibu ya minimal dalam waktu 2 tahun ini bagi seorang anak, sehingga banyak kasus Bu, anaknya paling tidak ya tidak senang sekolah, prestasi sekolahnya bermasalah, kemudian kadang-kadang juga nakal karena sebagai reaksi seorang anak karena mungkin kangen ibunya. Nah ini satu dari sisi anak. Dari sisi suami ditinggal istri 2 tahun ya, lalu menikah lagi dan nah dengan duit seperti itu, dengan biaya resiko seperti itu. Apakah kita masih terus seperti ini? Ini yang membuat saya sebagai seorang perempuan ya Bu ya. Memang kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu ya, artinya yang membuat seseorang kemudian memutuskan menjadi TKW. Tetapi apakah pemerintah kemudian diam saja atau mungkin membiarkan gitu. Iya, betul. Memang dari sisi ekonomi adalah ya bisa membangun daerah, tetapi dari sisi resiko tadi itu Bu yang membuat saya sebagai seorang perempuan Indonesia ya. Dan kemarin kami juga baru dari Hong Kong, itu luar biasa ya, melihat bagaimana mereka juga berjuang untuk supaya survive gitu. Jadi sebetulnya kok dipikir semua happy enggak ya? Iya betul. Dengan duit seperti itu gitu ya. Iya, Ibu, yang menjadi faktor banyak sekali TKW ataupun TKI yang bekerja di luar negeri. Ini kan adalah faktor ekonominya, Ibu. Iya. Gaji mereka didapatnya pasti lebih banyak ketimbang gaji di Indonesia, Ibu ya. Nah, apakah juga pemerintah hanya tutup mata saja, Ibu? Nah, seharusnya harus ada kalau menurut saya ya, suatu strategi lah. Indonesia ini kan luas ya Bu ya. Iya. Daerahnya masih luas, pertanian kita juga belum digarap banyak. Kalau mau tanam perkebunan juga masih belum, perikanan juga masih banyak potensi. Jadi cobalah kita sama-sama memikirkan gitu ya. Indonesia ini yang kita cintai ini sebaiknya seperti apa. Sekaligus untuk meningkatkan ketahanan keluarga tadi, jadi supaya ibunya nggak pergi-pergi jauh, gitu ya. Bagaimana kalau seandainya misalnya kita ciptakan suatu ekonomi kreatif atau apa, kita nggak usah muluk-muluk lah ya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita TKW itu gajinya kalau di Arab itu berapa? 3 juta ya. Kalau di Hong Kong 7 juta gitu ya. Jadi memang ini faktor pemicu ya. Ekonomi ini menjadi salah satu yang membuat nekat lah bagi sebagian keluarga. Nah, apakah dengan banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri ini menandakan bahwa sebuah bangsa, khususnya Indonesia ini bobrok? Tidak juga ya. Kita melihatnya berbagai sisi ya Bu ya. Tetapi kalau seandainya saya boleh jujur, ada faktor yang menyebabkan harga diri bangsa ini jadi rendah. Jadi misalnya gini, misalnya orang, mohon maaf ya, mungkin orang Malaysia karena ngerasanya pembantunya banyak Indonesia sehingga dia juga secara tidak sadar, misalnya, orang Hong Kong juga seperti itu. Jadi cobalah kita kaji betul-betul dengan hati yang terdalam. Apakah bangsa kita akan seperti ini terus atau ingin meningkatkan harga diri bangsa dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri dengan alam kita yang masih luas seperti ini gitu loh Bu. Kita kembali lagi menggarap pertanian dalam arti luas, pertanian tanaman pangan, perikanan, kehutanan. Nah mungkin ya ini bisa menolong sebagian keluarga-keluarga supaya tidak tertarik lagi untuk kerja di luar negeri. Bagaimana gitu. tentang dana pemerintah yang digelontorkan kepada perusahaan-perusahaan yang banyak yang bilang kami tidak membuka lowongan kerja karena memang terbatasnya lahan, kemudian terbatas juga dana, Ibu. Seperti apa pandangan Ibu? Iya, jadi ini memang ekonomi makro, strategi yang
harus dipikirkan bersama, Ibu. Saya kembali lagi optimis ya sebagai seorang akademisi. Kalau memang kita betul-betul political will kita ini betul-betul untuk rakyat, untuk perempuan, untuk anak-anak, pro keluarga, pastilah Bu, kita pasti ada jalan. Jalan itu akan kita temukan bersama. Tapi kalau political will-nya mungkin kurang ya Bu ya. Saya bahkan misalnya, bolehkah saya mengajukan pembangunan ini harus pendekatan basisnya keluarga. Jadi kalau orang biasa mengatakan gender mainstreaming, sekarang kita tambahi menjadi family.